Hari Conference 2023. Selamat siang teman-teman. Udah pada kenyang ya? Semoga sih nggak ngantuk nih begitu saya ngomong. Karena kita mau bahas tentang tidur. Oke. Boleh slide-nya di ini? Oke. Saya mau buka dengan ini, 1315 koran. Teman-teman tahu nggak? 1315 koran ketika kita translate menjadi data. Kurang lebih kita bakal dapat 74 gigabyte worth of data. Ini adalah konsumsi informasi kita dalam satu hari. Sulit dipercaya ya, kayaknya gak sebanyak itu deh. Tapi ini 74 giga itu terdiri dari yang secara sadar masuk, kayak teman-teman terima informasi sekarang, atau yang secara sadar masuk ke otak teman-teman. Contoh kayak suara garuk-garuk di samping, terus warna biru ini, itu kan secara sadar gak masuk. Jika di total segini, tapi itu data tahun 2017. Jadi pada awalnya 2009 dilakukan satu riset untuk nyari sebenarnya kita konsumsi berapa banyak data sih sehari. Tahun 2009 dapatlah angka 34 GB per hari kita konsumsi. Terus seiring perkembangan teknologi dan segala macam, 2017 dilakukan riset ulang dan dapat 74 GB per hari. Dan di 2017 juga ternyata ketemu ada percepatan konsumsi informasi kita dalam sehari. Yaitu sekitar 5% per tahun pertumbuhannya. Ya kalau dihitung-hitung diestimasi 2023 ini, mestinya kita tuh mengonsumsi informasi sebanyak 99 GB per hari. Itu banyak banget loh teman-teman. Laptop saya aja tuh cuma 256 GB ya. Kalau udah mendekati itu lemot, gimana otak kita. Dan bukan tanpa dampak, kebanyakan mengonsumsi informasi atau istilahnya infobesity, itu bisa berdampak sama mental kita, bisa berdampak sama kognitif kita, buat kita mungkin jadi brain fog, lupaan, susah fokus, dan attention span yang memburuk lah bisa dibilang. Ya inilah digital. Tapi saya nggak mau bahas yang terlalu sedih-sedih banget tentang digital ya. Karena menurut saya digital itu bukan cuma tentang perkembangan dan inovasi teman-teman. Tapi juga tentang keberlanjutan. Atau istilahnya digital sustainability. Untuk menyokong digital sustainability, kita perlu 3 aspek. Mungkin teman-teman di sini udah pernah dengar istilah people, process, technology, PPT. Itu istilah yang cukup umum ya. Tapi saya rasa proses sama teknologi teman-teman tuh banyak dapat insight yang mendalam banget hari ini, tapi kita akan fokus ke people aja, ya. Jadi kalau fokus ke people, kita nggak akan jauh-jauh bahas tentang productivity. Tapi saya mau menguak productivity bukan dari workflow-nya, bukan dari relationship dan segala macam. Saya mau menguak sisi biologis dari productivity. Karena productivity, setelah ditarik akarnya, kognitif kita sangat-sangat berperan untuk mendukung productivity. Dan semua dimulai dari tidur. Jadi sleep habit itu bukan cuman bikin hidup kita lebih berkualitas doang, tapi juga ada dampaknya ke kognitif kita, productivity, bahkan arah masa depan. Teman-teman, kenalin saya Davi Gajali, seorang sleep educator. Terima kasih banget sebelumnya Makari udah ngasih panggung buat saya sharing tentang ini ya. Saya juga lagi build company, namanya Slumber, itu bisa dibilang sleep company. Itu kayak apa, teman-teman bisa cek di Instagram. Dan hari ini kita bahas tentang seberapa penting peran tidur sebagai fondasi untuk digital sustainability. Yes, di antara kita bahas tadi digital, AI, kita bahas tidur. Jadi harapannya kalau teman-teman ngantuk atau ketiduran, itu that's totally okay. Saya nganggap itu sebagai pujian ya. Oke, teman-teman tahu orang ini nggak? Kalau teman-teman nonton TED Talks biasanya muncul nih dia nih. Karena dia TED Talks-nya cukup fenomenal. Dia ini Dr. Matthew Walker, top neuroscientist, sekaligus sleep scientist panutan saya juga nih, dalam mengedukasi orang tentang tidur. Dia pernah bilang kayak gini, otak kita ibarat sponge. Dan informasi itu ibarat air. Kalau sponsnya udah basah kuyup banget dengan air, mau kita siram air sebanyak apapun, dia nggak akan menyerap dengan efektif. Dan hanya pada kondisi spons yang kering,
dia bisa menyerap air dengan efektif. Sama halnya kayak otak kita, ketika kita udah terlanjur dibanjirin informasi begitu banyaknya, informasi-informasi yang muncul setelah itu akan lebih susah terserap. Dan cara paling natural untuk mengeringkan spons kita, tentunya dengan tidur. Karena pada saat tidur ada proses yang namanya konsolidasi memori. Di mana memori jangka pendek kayak sekarang teman-teman hari ini nerima informasi banyak banget, itu memori jangka pendek. Itu akan disimpan jadi memori jangka panjang. Sehingga bisa menyerap informasi-informasi yang lebih baru. Gini teman-teman, ngomong-ngomong tentang tidur, saya mau survei kecil-kecilan boleh ya? Di sini yang bisa dapetin tidur 8 jam per hari boleh tepuk tangan nggak? Saya mau dengar. Oke. Yang 7 jaman per hari tepuk tangan boleh? Yang tidurnya 6 jam per hari ada? Makin kenceng ya. Yang di bawah 6 jam per hari ada? Banyak. Ya, gini teman-teman, di sini tuh kita sama-sama ngelihat ya. Mana yang kerja keras, mana yang kerjanya lebih keras gitu maksudnya. Anyway, lanjut kita serius dikit. Ini guys, apa yang sama dari dua bencana ini? Exxon oil spill tahun 1989 dan 1986 Challenger Space Shuttle explosion. Ada yang bisa tebak apa yang sama? Oke, yang jelas ruginya banyak banget ya. Tapi percaya nggak percaya, dua bencana ini terjadi karena kurang tidur. Agak sulit dipercaya ya. Ayo kita investigasi. Aduh, ini tuh jujur ya, waktu saya bikin slide tuh rada-rada terenyuh gitu. Soalnya saya pecinta binatang terus ngelihat, oh my god. Ini Exxon oil spill. Jadi tepat 24 Maret 1989, kapal tankernya Exxon tuh nabrak sebuah karang yang akhirnya menumpahkan 42 juta liter minyak. Yang kurang lebih ruginya tuh kalau dirupiahkan sekitar 107 triliun rupiah. Buat kerugian, kompensasi, pembersihan, segala macam. Ratusan ribu biota laut di Alaska juga mati. Industri nelayan, pariwisata, dan segala macam udah nggak bisa jalan lagi. Kontributor utamanya human error. Mainly extreme fatigue atau kelelahan luar biasa. Ternyata si kaptennya, Kapten Joseph Hazelwood, dia cuma tidur 6 jam dalam 2 hari terakhir sebelum kejadian. Itu kaptennya, gimana krunya. Dan ada fakta menarik ya, ini kan udah habis 100 triliunan lebih. Sampai detik ini, yang baru dibersihin itu baru sekitar 8%. 8% untuk membersihkan habis sudah 100 triliun lebih. Kurang tidur. Selanjutnya, 1986, Challenger Space Shuttle explosion. Tepat 73 detik setelah roket NASA ini meluncur, meledak dia. Menewaskan 7 kru terbaik NASA, kerugiannya ditaksir hampir 49 triliun. 49 triliun itu teman-teman ya, kalau kita beliin kuaci, ini satu BSD penuh kuaci sumpah kita. Benar-benar penuh. Lagi-lagi kontributor utamanya human error, kurang fokus, kurang awareness, dan poor judgment. Beberapa manajer yang memegang peran penting di sana, ternyata cuma dapat tidur 2 jam. Dan jam 1 udah harus standby. Sampai akhirnya peluncuran jam 11.38. Ini baru 2 teman-teman, saya kasih beberapa contoh lagi ya. Ada Air France Flight 447, Great Hack Train Crash, Bhopal Gas Leak di India menewaskan 15.000 orang dan 600.000 orang luka-luka. Dan percaya nggak percaya, Chernobyl itu bencana nuklir terbesar sepanjang sejarah bisa dibilang ya. Itu membuat satu lokasi nggak bisa kita huni tuh selama 22.000 tahun. Pertanyaannya, kebanyakan yang terjadi ini adalah karena kurang fokus, terus ngantuk berat, kelelahan. Apa hubungannya tidur sama ini? Makanya gini teman-teman, ngomong-ngomong tentang fokus, saya ada intermezzo dikit sih. Kita mau ngetes fokusnya teman-teman hari ini kayak gimana. Saya ada satu video nih, mungkin bisa di play coba videonya. Kita seru-seruan aja sih. This is an awareness test. How many passes does the team in white make? Go!
The answer is 13. But did you see the moonwalking bear? Nah, siapa yang kecelek tuh? Tidurnya di bawah 6 jam sih. Apa hubungannya tidur sama fokus ya, sama kognitif ya? Sebenarnya ada jawabannya teman-teman. Gimana sih sebenarnya tidur itu berpengaruh sama kognitif kita? Nah, saya pengen teman-teman paham ini ya. Sebenarnya tidur itu bukan waktu otak untuk istirahat. Sebenarnya otak kita sibuk banget waktu istirahat. Sibuk ngapain? Ya benerin tubuh kita, benerin mental kita, termasuk nge-refresh kognitif kita. So tahu beneran. Ini ada ketika kita tidur dan ditempelin elektrod gini, nah kayak gini alatnya kurang lebih, elektroencephalogram namanya. Kedeteksi tuh aktivitas otak kita gimana. Kalau istirahat kan aktivitas otaknya ya flat-flat aja. Tapi ternyata sesibuk ini aktivitas otak kita pas lagi tidur. Kalau kita kurang tidur, aktivitas restorasi ini nggak bisa kita dapatkan dengan baik gitu loh. Dampaknya apa sih? Mungkin ini kelihatannya sepele ya. Ini ada 3 dampak kognitif yang lumayan signifikan sih. Yang pertama ngantuk berat itu udah pasti ya. Tapi ngantuk berat ini nggak boleh diremehin. Karena ada istilah namanya micro sleep. Mungkin teman-teman pernah dengar. Kalau misalkan lagi nyetir terus tiba-tiba tidur, itu bahaya banget teman-teman. Menurut Jasa Marga, microsleep itu menyumbang 80% kecelakaan lalu lintas. Itu microsleep. Terus ada poor focus and awareness dan attention span yang memburuk. Kalau nggak salah dari The National Library of Medicine ya, itu ada satu jurnal yang menyimpulkan bahwa gejala orang yang kurang tidur itu sama kayak gejala orang yang mabok alkohol. Fokusnya entah kemana, awareness entah kemana, susah menyerap hal-hal baru, reaction time lambat, kurang lebih sama lah. Sama impaired judgment, gangguan penilaian. Ini bisa terjadi karena ketika kita kurang tidur, pusat kontrol emosi di otak kita yang namanya amigdala itu akan overstimulasi terus-menerus sehingga mengganggu penilaian kita yang harusnya rasional, ini emosionalnya take over gila-gilaan. Dan kalau teman-teman perhatiin, ya 3 inilah kontributor utama bencana-bencana tadi. Kelihatannya simple, tapi ketika itu udah diaplikasikan ke industri yang sangat besar, dampaknya juga besar. Itu baru yang short term. Gimana yang long term? Nah gini, sebelum bahas long termnya, saya sebenarnya pengen bahas juga tentang kodok sih. Teman-teman di sini ada yang pernah dengar istilah boiling frog syndrome nggak? Kalau belum pernah dengar tentang boiling frog syndrome, mungkin teman-teman bisa nonton video yang satu ini. Boleh di-play? The cold-blooded frog's body temperature goes up and down with the temperature of its surroundings. Although frogs love water, when I hold it over this pot of boiling water, this frog is very uncomfortable and climbs to get away from it. Now, the water in this pot is room temperature, 69.4 degrees, so he's comfortable when I put him in. If I turn the burner on low flame, his body temperature will adjust and slowly he will heat up with the water. The water temperature has risen to 80 degrees and the frog is the same temperature and still comfortable. If I turn up the burner slowly again, he won't notice because he'll continue to change to be the same as his surroundings. When we started, I held the frog over the first pot of boiling water. He was uncomfortable and he tried to get away from the heat. But now, because we're raising the temperature slowly, he doesn't recognize the danger he's in. He just keeps going along with the changes in his surroundings. Eventually, we can turn up the burner to a deadly boil. He will just keep trying to adjust with it. By the time he realizes it's killing him, it's too late. He won't notice in time because he just keeps changing himself.
to go along with the changes in his surroundings. Tenang teman-teman, itu yang di video kodoknya tuh pakai fake kodok ya. Ini starnya nih, ini bintang iklannya tuh, ini stuntman-nya. Boiling frog syndrome teman-teman. Boiling frog syndrome itu satu kondisi di mana si kodok ini terus-menerus beradaptasi sama lingkungan air di sekitarnya, temperatur di sekitarnya. Temperaturnya makin panas, dia adaptasi. Makin panas, adaptasi. Pokoknya makin deadly di ini si temperatur airnya, dia adaptasi terus sampai akhirnya di titik didih dan dia direbus mati. Hal yang sama, analoginya bisa dipakai sama orang yang terlalu sering kurang tidur. Saya sering dengar, biasa aja kok, 4 jam 5 jam tidur cukup kok, bisa kok aktivitas normal. Gini guys, mau klarifikasi nih ya. Jadi ternyata kita memang bisa terbiasa dengan gejala dari kurang tidur, bukan kurang tidurnya. Kita bisa terbiasa nggak fokus, kita bisa terbiasa lupaan, terbiasa ngantukan, kita bisa mengadaptasi itu dengan baik. Tapi tubuh kita nggak bisa terbiasa kurang tidur. Dia akan mencatat dan pada akhirnya dia minta tanggung jawab. Apa efek jangka panjangnya orang yang terlalu sering kurang tidur? Let's see. Secara kognitif ya, gangguan memori, impaired memory. Ternyata orang yang terlalu sering kebiasa kurang tidur, cenderung untuk membuat memori palsu gitu loh. Mungkin teman-teman pernah ngerasain kayak, ini perasaan gue ingetnya ini deh. Perasaan ingetnya ini deh, tapi semua orang bilang enggak, bukan. Itu ada jangan-jangan ya memori palsu gitu loh. Dan parahnya bisa penyakit neurodegeneratif ke depannya kayak demensia dan Alzheimer's. Mungkin teman-teman ada yang tahu penyakit Alzheimer's itu simpelnya adalah kondisi di mana otak kita mati duluan baru badan. Itu bahaya banget. Tapi untungnya gini sih, ini bad news mulu, sekarang saya mau kasih good newsnya. Good newsnya adalah, untungnya tidur itu udah jadi topik kesehatan yang hot lah, yang seksi gitu. Jadi udah mulai banyak riset-riset mendalam tentang tidur, teman-teman juga bisa cari jurnal secara gratis dan baca-baca. Banyak banget, sekarang udah jadi topik yang diperdebatkan dan diperbincangkan. Maka dari itu saya bisa simpulkan, zaman sekarang tidur bukan lagi aktivitas yang pasrah. Karena kita selalu punya kendali, kita punya referensi, kita punya segala macam yang bisa nge-support tidur kita. Maka dari itu, khusus hari ini ya, saya tuh bikinin modul buat teman-teman nih, 14 strategi untuk nge-hack tidurnya teman-teman. Ini terserah mau difoto, mau gimana. Ini kan poinnya banyak banget, gak mungkin saya jelasin itu udah 0000 tuh soalnya tuh. Ini saya bikin modulnya khusus, teman-teman bisa download secara gratis, ngejabarin setiap poin ini berikut action plan-nya. Teman-teman bisa scan QR ini atau buka slumber.id/mekari hanya untuk 200 orang pertama. Yuk, di scan. Ini isinya modul berapa halaman tuh, cukup panjang sih. Ngejelasin satu persatu tentang itunya, poin-poinnya. Itu strategi-strategi yang teman-teman bisa lakukan. And I think that's my time ya. Sebelumnya terima kasih banget Mekari udah ngasih panggung buat saya untuk sharing. Saya Davi dari Slumber, terima kasih.